Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata pada pagi yang berbahagia ini. Maka tidak bosan-bosannya kita terus memuji Allah tatkala kita membuka mata setiap paginya dengan kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita tentang problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, yang mana ketika kita berbicara tentang masalah warisan berarti kita sedang membincangkan sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan kita juga membicarakan tentang masalah hak. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Jadi Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, ya. Maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, apalagi di sana ada hak anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya ahli waris, nah, ini tanya yang ahli waris, so ahli warisnya, ya. Siapa itu ahli waris? Maka ahli waris itu adalah ketika dia memenuhi sebab-sebabnya, ya. Sebab-sebab mendapatkan warisan, tentu yang pertama adalah adanya hubungan nasab, ya. Mana nasab sini adalah adanya hubungan darah langsung dengan almarhum, ya. Ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, ya. Jadi itu termasuk kepada ahli waris. Dan juga nanti yang kedua, di antara sebab mendapatkan warisan adalah adanya hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Sehingga ketika ditanya siapa itu ahli waris, secara keseluruhan ahli waris itu semua ada 25 orang. Nah, jadi niatnya yang so ahli waris mandum na 25 orang, ya. Siapa saja mereka, ya. Maka ahli waris itu yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia, tentu yang mendapatkannya adalah orang tua, ya. Karena
Jangan kita bilang anak dulu, boleh jadi ada yang meninggal kadang belum menikah ya. Yang udah pasti asal daripada almarhum orang tua, kalau itu pun kalau masih hidup orang tuanya ya. Mungkin kita gambarkan saja di papan tulisnya biar mudah. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang meninggal dunia, ini almarhum, yang sudah pasti mendapatkan hak warisan adalah ke atas dulu nih. Ya. Ada ayah daripada almarhum, orang tua. Kemudian ada ibu kandung almarhum. Ini dengan syarat ketika di almarhum meninggal ini masih hidup. Ya. Jadi mentang urunci naha urungnya. Lalu siapa juga ahli waris yang lainnya yang masih ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah ke atasnya lagi, ya. Boleh jadi nanti ada kakek dari sebelah ayah. Nanti ada nenek dari sebelah ayah. Maknanya kakek dan nenek dari sebelah ayah ini boleh jadi dapat kapan? Ketika ayah sudah duluan meninggal daripada almarhum anaknya ini. Ya, contoh ini meninggal tahun 2010. Ya. Sedangkan almarhum ini meninggal 2020. Jadi ketika dia meninggal dunia, ya, kedua kakek dan nenek dari sebelah ayah masih hidup, sedangkan ayah sudah duluan meninggal. Maka ini juga termasuk ahli waris, ya. Oh, kalau ada ibu bagaimana? Ibu hanya menghalangi nenek saja. Ibu nggak bisa menghalangi kakek sebelah ayah, ya. Ini kita buat secara keseluruhan dulu. Ahli waris di sini ada ayah. Dari sebelah ibu begitu juga, ya. Ada nenek, tapi kakek sebelah ibu ini bukan termasuk ahli waris tingkat pertama, ya. Tapi dia termasuk kepada zawil arham, ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini kan ada kakek kan, kakek sebelah mak dari almarhum, ya. Maka kakek ini tidak termasuk ahli waris inti. Bahkan dalam istilah ilmu faraid, kakek ini disebutkan dengan jaddun fasid, ya, kakek yang sakit lah istilahnya. Karena antara kakek ini dengan almarhum diselingi oleh perempuan, ya. Jadi ini kalau kita hitung secara hak ahli warisnya sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian boleh jadi almarhum ini ataupun seorang ini dia sudah menikah, boleh jadi dia ada suami atau istri. Nah, jadi sudah 5, 6, 7, ya. Dan boleh jadi almarhum ini ada keturunan nanti, ya. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ini masih ada hubungan darah semua, ya. Kemudian keturunan dari anak laki-laki, ya. Sini ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sini ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, sedangkan keturunan daripada anak perempuan ini sama posisinya seperti kakek zawil arham. Walaupun nanti ada beberapa pandangan itu juga mengatakan cucu dari anak perempuan ini juga mendapatkan hak, ya. Tapi kalau menurut pendapat jumhur ulama seperti ini, ya. Jadi yang hanya dapat hanya keturunan dari pihak laki-laki saja, ya. Berarti kalau kita hitung berapa udah? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari pihak keturunan ini enggak bisa menghalangi ke atas, ya.
Misal, Ustaz, seorang ada yang meninggal dunia, dia ada anak laki-laki. Kemudian ke atasnya katakanlah ada nenek misalkan. Ada nenek dari sebelah ibu yang mana kedua orang tuanya ini sudah duluan meninggal. Nah, jadi almarhum na ane agam dan na nek rak sebelah mak. Ya. Mamaknya sudah duluan meninggal. Ini sudah duluan meninggal. Maka pertanyaannya, apakah nenek dari sebelah ibu ini dapat? Dapat. Ya. Jadi misalkan ini enggak ada, sudah duluan meninggal. Ya. Ahli warisnya ada anak laki-laki dan ada nenek dari sebelah ibu saja. Ini sudah duluan meninggal semua. Ya. Maka si anak laki-laki ini enggak bisa menghalangi nenek. Karena nenek dia mendapatkan porsinya, dan sekali lagi yang bawah ini enggak bisa menghalang keseluruhan yang atas asal daripada almarhum. Oh, kalau tanya mah padu hak nek, ya. Maka hak nenek kasih 1/6 sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memberikan bagian jaddah ataupun nenek adalah as-sudus 1/6. Sedangkan sisanya 5/6 baru diambil oleh anak laki-laki ini. Jangan sampai kita mengatakan kepu tajuk ke nek kan katuha warotek kan meninggal. Ya. Jadi ini lain lagi, ya. Maka secara hak selama itu memenuhi syarat-syarat, apa syarat-syaratnya? Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Ya. Maka di sana ada hak daripada nenek tersebut. Baik. Jadi ini sudah 11 ahli waris, ya. Sini ibu, sini ayah. Kemudian boleh jadi nanti almarhum ini kan sebelum meninggal ataupun dia punya saudara dan saudari kandung, ya, ataupun saudara dan saudari itu ada 3 dia, ya. Ada nanti saudara laki-laki kandung, ya. Ada saudari perempuan kandung. Berarti siapanya almarhum nih? Abang ataupun adik perempuan yang saboh mak saboh yah dengan almarhum, ya. Kemudian termasuk kepada ahli waris juga adalah saudara laki-laki yang seayah, saudari perempuan yang seayah. Mana seayah ini adalah saboh ayah dengan almarhum, beda mak, ya, beda ibu. Ini juga termasuk ahli waris, ya. Ya mungkin secara silsilahnya seperti inilah misalkan. Kalau seorang suami istri menikah, suami menikah dengan seorang istri, ada anak si A dengan si B. Kemudian suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Ini istri yang kedua, ada anak sisi. Ya. Maka kalau meninggal suami ini, siapa ahli warisnya? ABC kan? Dan semua anak, semua istrinya, ya. Ada 2 orang istri, kemudian ada anaknya A, B dan C. Kalau ini anak laki-laki semua, secara hak mereka dapat semua, ya, secara hak dapat semua. Oh, istri menyena 2 roh paduk 1/8. Apakah 1/8 masing-masing? 1/8 bagi 2, berarti 1/16, ya. Masing-masing 1/16. Mampunya masing-masing 1/8 dia dapat roh kabeh nunggorinang deh. Ya. Jadi istri kalau ada 2 secara hak faraid, ya, itu 1/8 bagi 2, ya. Oh, nanti urusan masalah ada harta gono gini itu lain lagi. Itu di awal diselesaikan. Baik. Kemudian misalkan setelah meninggal suami ini, istri pertama menikah lagi, menikah dengan suami yang baru. Nah, waktu menikah na anu elok CD. Nah, yang sekarang posisinya ini meninggal si A nih, almarhum. Pertanyaannya,
hubungan si A dengan si B ini apa? Saudara kandung kan? Saboh ayah, saboh mak dengan almarhum. Ini almarhumnya sekarang. Hubungan almarhum A ini dengan si saudara seayah, saboh ayah, beda mak ya. Ini seayah. Hubungan si A dengan D seibu, saboh mak ya. Satu ibu beda bapak ataupun beda ayah. Maka ini masih ada hubungan kekerabatan nih, hubungan darah. Maka kalau ditanya, man saudara tiri gimana? Ya, saudara tiri itu yang enggak ada hubungan. Contoh, ketika ayahnya ini, suami ini menikah dengan istri kedua, misalkan seorang janda yang sudah ada anak dari suami yang dulu, ada anak bawaan, maka hubungan A dengan anak bawaan tadi adalah baru saudara tiri. Hana perempuan, hana urusan. Enggak ada hubungan kekerabatan. Yang ada ayah dengan mamak mereka yang menikah, ya. Tapi secara hubungan nasab itu tidak ada, ya. Baik. Ini kita ingin menjelaskan bahwasanya di sana ada hak saudara kandung, hak saudara seayah, bahkan di sini juga ada hak saudara dan saudari seibu. Nah, karena saudara ini juga banyak dia, ya. Ada saudara seayah, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, ada saudara tiri, ada saudara sepersusuan nanti. Nah, nanti ada juga saudara yang se-Islam. Kadang-kadang mungkin yang meninggal le harta macam mandung aku siara, lun siara dengan almarhum, ya. Maka ini harus kita tanya, ini siara kiban siara don dengan almarhum. Apakah saudara sekandung atau seayah ataupun seibu, atau jangan-jangan saudara tiri, atau jangan-jangan cuma saudara dari Nabi Adam, ya. Jadi ini harus kita perjelas. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk kepada ahli waris tingkat pertama itu adalah, saya tarik garis ke bawah nih, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung. Berarti siapa almarhum? Ponakan, ya, dari saudara yang laki-laki, ponakannya juga laki-laki, ya. Itu juga nanti di sini ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Berarti udah berapa udah? Tadi udah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi udah 19. Masih ada berapa lagi? Ya, masih ada 6 lagi. Nah, kemudian termasuk juga ahli waris siapa? Paman dari almarhum, ya. Paman itu berarti adik ayah, ya, ataupun abang ayah yang laki-laki. Dalam bahasa Aceh apa dah pegang? Abua ya cut, ya. Apa adoma, adik mama. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang sebelah ayah ini, ya, kalau yang laki-laki itu namanya amun ataupun sering dipanggil ammi. Ya, aminya berarti adik ayah ataupun abang sebelah ayah, ya, ataupun ammati kalau yang perempuannya. Kalau sebelah ibu itu ada istilah dalam bahasa Arab itu khal, ya, khali, ya. Nah, dengar khali, ya. Nah, khali, nah khalati, ya. Itu dari sebelah ibu, ya. Tapi sebelah ayah ini amun, ya. Amun syakik, ya. Maknanya sini adalah paman kandung, ya, sekandung dengan ayah. Boleh jadi nanti ada paman seayah nanti. Paman seayah, maknanya nanti ada satu ayah. Hubungan si paman ini dengan ayahnya adalah satu ayah beda ibu, ya. Nanti kalau enggak ada mereka beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung. Kalau enggak ada nanti beralih kepada anak laki-laki
dari paman seayah. Jadi berarti kalau disebutkan anak laki-laki dari paman, siapanya almarhum? Anak abang ayah, sepupu sepupu. Jadi sepupu juga termasuk ahli waris. Maknanya ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Tapi belum tentu dapat. Belum tentu dapat, ya. Ini dah 19, 20, 21, 22, 23. Nanti ada satu lagi nanti yang memenuhi sebabnya adalah memerdekakan budak, ya, ataupun dikenal dengan mu'tik ataupun mu'tiqah. Orang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun orang perempuan yang memerdekakan budak. Jadi ini karena sebab mendapatkan warisan, ya. Baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, makna mu'tik ini misalkan seperti ini. Ketika ada Syiah seorang tuan, dia punya budak si B. Ini budak, ya. Yang namanya budak itu adalah barang milik tuannya, ya. Sehingga datang Sisi dia membayar uang tebusan kepada si A, sehingga si B ini merdeka, ya. Ketika si B ini merdeka, misalkan dia bekerja, ada hasil usaha, kemudian dia ada harta peninggalan, lalu meninggal si B. Ketika dilihat enggak ada ahli waris satupun, ya. Anak enggak ada, orang tua enggak ada, saudara enggak ada, paman enggak ada, ponaan enggak ada, sepupu enggak ada. Tapi yang masih hidup siapa? Orang yang memerdekakan dia tadi, Sisi. Maka Sisi ini mendapatkan warisan daripada si B karena sebab dia memerdekakan budak tadi. Ya, mungkin kalau sekarang perbudakan enggak ada lagi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tentang permasalahan sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Maka kalau kita lihat di bagan ini, ya, ada yang garis 1, ada yang garis 2, ada yang garis putus-putus, ya. Berarti ini menunjukkan sebab dapat warisan yang garis 2 karena hubungan perkawinan tadi. Yang garis 1 ini karena hubungan nasab, yang putus-putus ini karena sebab dia memerdekakan budak. Lalu kalau ditanya, "Mau Ustaz menyana mandumnya so ahli waris?" Kalau semuanya ini ada, 25 orang ini ada, siapa yang berhak mendapatkan warisan? Maka ada 6 orang, ya. Siapa itu? Suami atau istri, ayah dan ibu daripada almarhum, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ring 1, ya. Oh, kalau enggak ada anak, nanti beralih ke bawahnya. Begitu juga kalau enggak ada ayah, beralih ke atasnya, ya. Jadi inilah harus kita ketahui secara silsilah dulu, ya, sebelum nanti kita melakukan pembahasan yang mendalam berkaitan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Jadi cara belajar ilmu faraid ini ada yang seperti ini, pakai bagan. Ada juga nanti yang menghafal matan, ya. Jadi semacam dia menghafal bait-bait seperti syair dan dia baca itu, misalkan al-warithuna minar rijali 'asharah asma'uhum ma'rufatun mushtahirah al-ibn wal ibnul ibn wa in nazal, ya. Jadi itu cara menghafalnya. Jadi pakai bait daripada syair, ya. Misalkan al-warithu minar rijali 'asharah, ahli waris dari pihak laki-laki semua ada 10. Asma'uhum ma'rufatun mushtahirah, yang mana mereka sudah dikenal dan sudah masyhur lah, sudah tertentu, ya. Al-ibn wal ibnul ibn wa in nazal, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah. Jadi pertanyaannya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, kalau misalkan di sini ada cucu laki-laki masih hidup, anak laki-laki sudah meninggal dunia, ya. Kemudian ada wali ini, saudara laki-laki kandung. Apakah si cucu laki-laki dari anak laki-laki ini menghalang juga walinya ini? Iya, ya. Ini cucu dari anak agam, ya. Ini seluruh saudara dari almarhum dan seluruh paman ini terhalang. Ini anak agam selesai, ya. Jadi ketika enggak ada ataupun ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini seluruh saudara dan seluruh paman ini terhalang dengan keturunan laki-laki.
Begitu juga kalau masih hidup ayah daripada almarhum, ya. Jadi seorang meninggal dunia, ayahnya masih hidup, maka seluruh saudara ini dan seluruh paman ini terhalang dengan ayah. Karena ini semua anak ayah nih, kan? Saudara kandung almarhum berarti ini anak ayah. Maka kalau masih hidup ayah, ini terhalang semua. Oh, kalau nggak ada ayah, yang ada ibu, maka ibu dapat bagian pokok dan ini dapat porsi bagian selama almarhum tidak ada keturunan, ya. Jadi nanti ada beberapa ketentuan dan mana semua ini dibahas dalam bab hijab, ya. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, ya. Karena ini harus kita kuasai ini. Kalau tidak bisa kita kuasai bab hijab, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang, itu disebutkan oleh para ulama faraid ini bahwasanya la yahillu man la ya'rifu babal hajbi ay yuftiya fil faraid. Jadi tidak halal, berarti haram nih. Barang siapa yang tidak menguasai bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena boleh jadi dia akan berikan hak kepada orang yang seharusnya tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ya. Maka ini Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, paling tidak kita telah mengetahui, oh, ahli waris semua ada 25 orang, ya. Jangan nanti kita katakan saudara seayahnya hana haknya saudara tiri. Kadang ada istilah apa, orang berpikiran seperti itu, ya. Saudara satu ibu nyan hana hak karena remaknya, reinang. Tapi ada hak semua, ya. Selama ada hubungan kekerabatan dan selama mereka ini tidak dihalang oleh ahli waris yang ada. Baik. Mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Atau sudah jelas semua, ya? Siapa? Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya yang ke bawah ini, yang bawah ini, mana pihak keturunan ini enggak bisa menghalang ke atas secara keseluruhan, tapi dia bisa menghalang dari bagian paling banyak ke bagian yang sedikit, ya. Contoh misalkan, ketika almarhum meninggal dunia, enggak ada anak misalkan, enggak ada anak, enggak ada saudara, ataupun ya, yang ada ibu kandungnya, maka untuk ibu kandungnya dapat 1/3, ya, dengan syarat apa? Enggak ada keturunan, ya, enggak ada saudara ini dari lebih dari satu. Tapi kalau ada keturunan, ibu enggak jadi dapat 1/3, ibu dapat 1/6. Nah, kan kalau ditanya siapa banyak 1/3 dengan 1/6, kadang-kadang ada yang jawab 1/6. Jadi dilihat 6 banyak, kan? Ya, dari segi pembagiannya banyak, kan? Kalau disebutkan 1/6, berarti kalau ada 1 roti canai itu dibagi 6, kan ubud-ubud, ya. Kalau 1/3 berarti 1 roti canai bagi 3. Nah, yang kata ingat roti canai, ya. Baik. Jadi ya, intinya ketika ada keturunan ini, itu memang menghalangi orang tua daripada almarhum, tapi enggak menghalangi secara keseluruhan, tapi menghalangi dari bagian paling banyak ke bagian paling sedikit. Karena bagian ibu kandung dari almarhum ini dia dapat 1/3 dengan 1/6. Oh, kalau nggak ada keturunan, ibu dapat 1/3. Kalau ada keturunan, ibu dapat 1/6, ya. Begitu juga ayah nanti, bagian ayah begitu juga. Kalau almarhum nggak ada keturunan, ayah dapat asobah, ayah langsung sisa, ya. Tapi kalau ada keturunan, ayah dapat 1/6, ya, sama seperti ibu, ya. Karena ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua almarhum masing-masing dapat 1/6 jikalau almarhum ada keturunan. Nah, tadi kita ada sedikit menyinggung masalah nenek tadi, ya. Tadi posisinya, ya, untuk bagian nenek itu bisa dapat kapan? Ketika
nggak ada ibu, dan kalau di sebelah ayah misalkan nggak ada ayah juga. Nah, pertanyaannya, apakah kedua nenek ini dapat hak warisan? Nah, nek dari sebelah mak mandang udip, nek dari sebelah ayah mandang udip. Ya. Sedangkan orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Ya. Maka secara hak, ya, kedua nenek ini dapat hak. Berapa porsinya? Bukan 1/6, ya 1/6 kabeh kenek ya. Tapi 1/6 bagi 2, 1/12 ya. Jadi 1/6 bagi 2 mereka, ya. Oh, untuk hak kakek bagaimana? Ya. Kalau almarhum enggak ada keturunan, maka hak kakek dapat asabah. Ya. Misalkan ini karena ini sudah duluan meninggal, ya. Enggak ada keturunan. Tapi kalau ada keturunan, kakek di sini juga dapat 1/6. Kakek dapat 1/6, nenek 1/6, kalau ada hidup dua-dua bagi 2, 1/12 ya. Jadi kakek ini dia menggantikan posisi ayah ketika tidak ada ayah. Oh, kadang juga ada permasalahan. Beberapa waktu yang lalu ada kasus yang ditanyakan kepada kami, ya, yang mana ahli warisnya ini punya ayah, ya. Jadi ada anak laki-laki, ya, di sini ada anak laki-laki, ada ayah masih hidup, mama sudah duluan meninggal, tapi ada nenek sebelah mama masih hidup. Nah, pertanyaannya, apakah ayah ini bisa menghalangi nenek dari sebelah ibu? Maka dalam hal ini ayah tidak bisa menghalangi nenek dari sebelah ibu, ya. Karena nenek dari sebelah ibu ini dia mendapatkan jalur khusus hak bagian ibu, ya. Jadi ayah dapat porsi, misalkan tadi anak laki-laki dia ayah dapat 1/6. Anak laki-laki asabah sisa. Nenek dari sebelah ibu di sini dia dapat porsi 1/6. Sedangkan nenek dari sebelah ayah enggak ada karena masih hidup ayah, ya. Kakek juga begitu. Tapi ayah ini nggak bisa menghalangi nenek dari sebelah ibu, ya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, perlu juga kita ketahui, kadang-kadang ada yang mengatakan, oh panena hak nek longkam mandang ayah, ya. Maka harus kita pilah dulu nih nenek sebelah mana nih, ya. Oh, niat sebelah ayah betul ya, hana merempek karena mandang udip ayah daripada almarhum, ya. Tapi kalau di sebelah ibu, ya, ketika ibu sudah duluan meninggal, maka nenek di sini ada hak, karena ayah ini tidak bisa menghalangi nenek sebelah ibu, ya. Baik, kira-kira, ya, silakan. Ya. Ya. Kalau mereka membagi tadi, misalkan diamanahkan kepada abang paling tuanya, urusan abang mandang lah. Lalu abangnya telepon semua, karena jarak mereka jauh, telepon adiknya yang di Medan, yang di Banda, yang di mana saja, ya. Lalu ketika disampaikan seperti itu, mereka setuju. Ya. Ya. Itu makanya kalau seperti itu harus diikrarkan, setuju atau tidak, nggak boleh diam. Karena seperti ini, boleh jadi secara telepon nanti dibilang sama kakaknya lain lagi, pegah ba adik lain lom deh, kan? Karena nggak ada yang tahu nih, ya. Maka dalam hal ini rentan, kalau kayak gitu kasusnya, itu rentan terjadi permasalahan di kemudian hari. Tetapi kalau mereka sepakat, ini dibuat draft sama abangnya, ya, ini pembagian secara mufakat, secara kekeluargaan. Oh, misalkan kakaknya dapat ada satu petak tanah yang ada di Banda Aceh,
adiknya ada satu buah rumah yang ada di Medan, ya. Jadi dibuat item-item itu dan dibuat draft sama abangnya, lalu disampaikan kepada seluruh ahli waris. Ya, biasa kan kalau keluarga itu ada grup keluarga juga, ya. Paling enggak dibuat grup keluarga untuk menyelesaikan masalah faraid ini, dilemparkan nanti, dikirim, oh ini bentuk draftnya untuk abang ini. Jadi semua ahli waris tahu. Oh, yang mana hak kakak, yang mana hak adik, yang segala macam. Dan ketika mereka ini sepakat dan mereka menyetujui terhadap pembagian secara musyawarah seperti itu, maka ini enggak masalah. Dan ini juga harus ditandatangani semua ahli waris. Ya. Kalau hanya secara by pon tadi, ya, kadang-kadang nanti yang disampaikan ke kakak beda, yang disampaikan ke adik nanti sudah berbeda. Maka ini rentan terjadi masalah. Dan boleh jadi nanti kalaupun mereka sepakat dengan cara seperti itu, enggak ada hitam atas putih, ya, nanti boleh jadi suatu saat ketika dilihat, oh tanah adiknya sudah bernilai nih, ya, lalu kakaknya udah protes nih, ya, ataupun abangnya yang lain sudah protes, ya, nyoh anjir lagi nyoh harus tafaraid loh secara syariat. Nah, jadi ini rentan terjadi permasalahan. Maka kalau kesepakatan tadi dibuat draftnya, ya, jadi semua jelas. Ya, oh untuk kakaknya dapat ini, adiknya dapat ini. Setuju nggak? Setuju. Oh kalau setuju tanda tangan semua. Ya, tempel materai. Berarti mereka secara nggak langsung sudah ridha antaradin. Ya. Tapi kalau tadi hanya secara telepon, nggak ada hitam atas putih, maka ini sekali lagi rentan terjadi permasalahan. Apalagi diam. Ya. Ini diam ini apakah setuju atau nggak setuju? Maka nggak boleh, harus diikrarkan. Gitu. Ya. Ini setuju bukan? Oh tergantung bakal, hanya kalahin loh, ya. Jadi harus jelas nih, ya. Kalau enggak akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan ini. Karena setiap harta yang kita dapatkan tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ilmu pada pagi yang berbahagia ini mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga kita doakan dengan harta yang kita miliki ini, ketika kita banyak-banyak berinfak di jalan Allah, tentu harta ini akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.